Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ternyata orang Islam itu semakin taat semakin jujur, Pak. Semakin taat semakin profesional, semakin taat semakin bertanggung jawab. Dia kasih reward, Pak, berangkat haji gratis kepada orang-orang muslim. Karena dia bilang, ketika Bapak sudah mendidik staf-staf saya menjadi orang Islam yang taat, lebih profesional, lebih jujur, lebih bertanggung jawab. Saya katakan, kalau dia Kristen menjadinya, Pak, saya katakan Islam mengajarkan kami jujur, profesional, karena bekerja termasuk amal soleh yang sangat dimuliakan Allah. Jadi Bapak dari rumah berangkat, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Allah takdirkan meninggal di jalan kena jantung, maaf, Bapak meninggal ketabrak, Bapak mati syahid karena sedang berjalan di jalan Allah, mencari nafkah karena Allah. Subhanallah. Jadi kalau sudah berpikir seperti ini, orang muslim itu gak perlu diawasi karena dia merasa diawasi Allah. Orang muslim itu gak perlu takut KPK karena ada Allah. Betul? Jadi kata kunci apa? Mengenal dan mencintai Allah. Agar kita bekerja karena Allah, bukan karena pimpinan. Agar kita bekerja bukan karena pemilik ada, tapi karena bekerja karena Allah. Enak jadi orang beriman ini. Ya terus dari sini belum. Bukan saya minta, mengingatkan. Surat 3 ayat 19. Terus. Coba lihat. Justru ribut muncul aliran di Islam, di agama setelah punya ilmu. Orang-orang yang mengatakan semua agama sama setelah kuliahnya di Amerika, Pak. Dulunya mereka dari pesantren sampai di Chicago University, Boston University, Harvard University, Australian University, di brainwash. Padahal mereka itu 90% orang yang liberal di Indonesia itu dari pesantren. Begitu dari Chicago, dari Harvard University, dari Boston University Amerika mengatakan semua agama sama karena dosennya orang Yahudi. Masuk akal nggak? Orang menyampaikan kebenaran tapi dia sendiri tidak mengimani kebenaran yang disampaikan. Nggak masuk akal kan? Udah? Oke, ulangi Mas dari atas. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Bu, agama apa Bu yang diterima sisi Allah? Berarti di luar Islam ditolak nggak? Kalau ditolak kira-kira masuk neraka nggak? Kenapa dikatakan semua agama sama? Enak kan logikanya? Kalau semua agama sama, untuk apa Allah menciptakan neraka, Bunda? Nggak mungkin kapling neraka kosong, karena ini bukan BTN. Kalau BTN ya ada laku ada nggak? Tahu Ibu BTN? Bangunan tidak normal, betul? Atau perumnas, perumahan belum lunas, ya? Betul? Terus, Mas. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Tuh, justru ributnya manusia setelah dia pintar. Contoh Mas, kalau pakai teori otak ya, pernah ke Amerika. Tadi bicara apa saya Amerika ya? Tahu nggak Mas? 1 juta orang Yahudi itu 6.000 dokter loh S3. Harusnya secara teori otak, analisa, harusnya yang banyak Islam itu di Amerika bukan di Indonesia. Karena Islam urusan dengan hidayah, bukan urusan dengan kepintaran. Karena banyak orang pintar malah kafir. Tolong teori ini dipahami ya. Kalau orang pintarlah membuat dia Islam, harusnya yang banyak Islam itu di Amerika, tapi justru Islam itu di Indonesia. Karena hidayah urusan petunjuk, sementara kepintaran urusan dengan otak. Makanya banyak orang pintar keblinger. Dia menantang kebenaran karena sombong dengan otak. Ketika agama sudah di bawah otak, dia akan sombong. Itulah orang-orang liberal. Kalau agama di bawah akal, di bawah nafsu, itulah setan. Jadi peralat iblis. Ini teori-teori yang harus kita pahami dulu ya. Kebenaran nggak ada urusannya dengan kecerdasan. Sebab kalau semakin cerdas orang semakin benar, harusnya Eropa Barat yang Islamnya mayoritas, bukan Indonesia, betul? Mereka 1 juta orang Yahudi. 1 juta Yahudi Mas di Amerika itu 6.000 dokter loh. Di Indonesia 1 juta orang muslim belum tentu 60 dokter. Tapi justru Indonesia mayoritas Islam karena ini persoalan petunjuk bukan persoalan dokter.
Sama dengan teori saya begini, Indonesia, Malaysia, negara Saudi, Brunei, Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, negara maju atau negara berkah? Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, negara maju atau negara berkah? Kita mau maju atau berkah? Kalau berkah bisa maju belum tentu berkah, betul? Makanya saya tidak bangga dengan pembangunan mall, pembangunan apartemen. Toh juga pemiliknya bukan kita kok. Bapak punya apartemen? Punya? Terus yang punya siapa? Subhanallah. Jadi tolong tanamkan kepada anak-anak, terjadi Islam itu bukan maju berkah, karena berkah maju. Lihat Brunei, tidak ada tsunami, tidak ada banjir bandang, tidak ada demonstrasi, tidak ada keributan, tidak ada lumpuh layu, tidak ada kelaparan. Berkah enggak? Bapak coba ke Brunei, Bapak tahu enggak? Di sana petani karet itu bawa mobil semua, Pak. Di sini punya lahan saja belum tentu punya mobil. Kalau Bapak sholat, antum ke masjid kerajaan sholat, membaca Al-Quran sebulan, nggak usah keluar-keluar. Itu semua yang baca Al-Quran dibayar. Itu kalau antum baca Quran 1 bulan di sana, kepergok sama keluarga kerajaan, honor yang kita dapatkan baca Quran doang, itu sama dengan bisa hidup kita setahun kemudian. Makanya keburungannya aja nanti bulan Ramadan. Tapi salah niat jadinya. Betul Pak, karena makmurnya Brunei. Istananya tahu nggak? Istana Brunei kamarnya 1000 itu, kamar tidurnya. Subhanallah. Coba lihat Dubai itu, gedung tertinggi di dunia, menara tertinggi di dunia sana kan, Al-Burj. Sekarang Saudi bangun lagi tertinggi di dunia, 1000 meter, 1 kilometer. Bukan di Perancis Mas, bukan di Inggris. Negara indeks kesehatan paling bagus di dunia mana? Qatar, bukan Jerman, bukan Amerika Pak. Hasil riset WHO, Badan Kesehatan Internasional, negara paling sehat di muka bumi ini justru negara Islam, Qatar, bukan Jerman. Masya Allah. Itulah kalau sudah berkah Pak. Makanya saya tidak bangga dengan jalan tol 1000 km, nggak bangga saya bangun mall di mana-mana, bangun segala macam. Kalau toh juga jatuh bukan ke tangan kita. Buktinya nih, saya survei 1, 2, 3, 4 saya survei asli berwajah Indonesia. Nggak ada kan yang punya apartemen? Terus yang punya apartemen itu siapa yang Meikarta? Kasihan kan Bapak? Betul kan Pak? Yang berjuang 90% Muslim, tapi jatuh ke tangan, itulah ciri negara yang belum berkah. Kaya raya tapi susah, miskin tapi belagu, dapat tapi tidak bersyukur, miskin suka mengeluh, itu ciri-ciri negara yang tidak berkah. Gampang kok mengukurnya Pak. Orang kayanya kurang bersyukur, orang miskinnya suka mengeluh, itu ciri-ciri negara yang tidak berkah. Coba lihat, orang susah ceritanya susah melulu, orang kaya keluar negeri melulu, kurang bersyukur Mas. Sepakat nggak yang teori saya? Itu kok teori berkah itu begitu. Tahu Mas saudara dia itu berapa triliun per tahun mengeluarkan uang membangun masjid di seluruh negara Islam termasuk Indonesia, tapi mereka nggak pernah masuk media, nggak pernah pamer, nggak pernah diumumkan. Waktu tsunami di Aceh, berapa triliun dapat dari Saudi, Qatar, Dubai, Bahrain, Kuwait, Turki, Brunei, Malaysia. Pernah masuk media? No, karena mereka bersedekah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Subhanallah. Turki itu berapa ratus ribu nyumbang perahu gratis diberikan ke Aceh, tidak mau masuk media. Itulah negara Islam itu, nyumbang tapi nggak mau diumumkan. Karena di sini dia bicara, bukan cari muka, tapi cari ridho Allah. Beda dengan negara-negara non. Betul, subhanallah. Inilah ciri-ciri negara-negara Muslim itu, yang dimusuhi orang itu. Masya Allah. Ya terus ayat itu. Terus? Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat berhukum. Iya, coba lihat Amerika, berapa banyak nama angin puting beliung. Namanya Irene leh, nama itulah segala macam. Amerika. Berapa puluh jenis nama angin puting beliung di Amerika yang turun itu. Itu baru dunia Pak, di akhirat neraka, khalidina fiha abada. Coba kita banjir 5 hari di Jakarta, yang meninggal cuma 2 orang. Tenggelam 70% Jakarta. Tahun berapa? 2007 2002. Betul kan Pak? 2002 2007. Betul dong? Yang meninggal cuma 2. Lihat negara mereka, India sekali banjir 600.
Thailand sekali banjir 3.000. Kita cuma dua orang Pak yang meninggal di Jakarta. Sudah begitu jahilnya kita masih dibimbing Allah, apalagi kita soleh. Lihat Turki, baru 3 tahun 4 tahun Erdogan, pertumbuhan ekonomi sudah 7,1%. Sementara Eropa Barat 4,8. Kenapa Mas? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi orang yang senang kepada petunjuk, senang kepada Quran, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Contohnya apa? Turki sekarang 90% negara sekuler, 90% militer tidak boleh sholat jamaah, 90% orang tidak mengenal Quran, 90% remaja masjid tidak mau ke masjid. Begitu Erdogan jadi presiden, coba lihat sekarang, sholat subuh mereka sama dengan Jumat mereka. Masya Allah. Tahu pertumbuhan ekonomi fantastik 7,1%, Eropa Barat cuma 4,8. Itulah kalau orang kembali ke Quran. Ibu banggakan ini Bu, Bunda, sampaikan ini contoh-contoh negara yang kembali ke Quran itu. Contohnya apa? Brunei, Malaysia itu Islam 68% loh di sana Bu. Ibu coba lihat, tidak ada perusahaan yang boleh berdiri di sana, di dalamnya harus ada orang Melayu Muslim. Kalau Malaysia nggak boleh Pak, harus di Dewan Komisaris dan Dewan Direksi harus ada Melayu Muslim mengontrol internal di dalam. Hebat kan? Ini sering saya giring anak muda berpikir seperti ini, karena media di luar sana terlalu banyak memojokkan Islam, betul? Kalau nggak kita imbangi dengan positif seperti ini, informasi seperti ini, anak Muslim malah ikut-ikutan memojokkan Islam Pak. Tidak saya temukan sepanjang sejarah umat Islam pelaku kejahatan, pembunuhan massal, saya belum temukan. Pembunuhan Westerling di Kalimantan, siapa pelakunya? Belanda. Pembantaian Islam di Bosnia, siapa pelakunya? Nasrani. Pembantaian Islam di Myanmar, siapa pelakunya? Buddha. Pembantaian Islam di Kashmir, pelakunya siapa? Hindu. Pembantaian Islam di Palestina, siapa pelakunya? Yahudi. Tidak ada pembunuhan massal dilakukan umat Islam di muka bumi ini. Tapi pernah disebut mereka teroris? No. Jalan Tamrin, 6 orang meninggal, Islam disebut teroris. Tapi Islam dibantai, 2.000 orang anak dibantai sama Yahudi di Palestina. Ada katakan Yahudi teroris Mas. Ini pernah anak Muslim murtad Pak. Apa dia bilang? Kenapa kamu murtad pindah agama? Apa dia bilang? Islam itu teroris. Saya bongkar sejarah. Kamu kan sarjana. Yang membantai Islam di Myanmar itu siapa? Biksu. Yang bantai Islam di Kashmir siapa? Hindu. Bantai Islam di Kosovo itu siapa? Kristen. Bantai Islam di Palestina siapa? Yahudi. Ada dikatakan teroris. Kamu sarjana pikirin. Jangan jadi yang goblok. Saya bilang, diam dia si murtadnya. Kau sudah sarjana murtad pula, kau bodoh, neraka jahanam kau. Saya bilang, sudah jelek murtad lagi kau. Iya Pak. Orang Indonesia Timur Pak, berpacaran dengan orang Batak, akhirnya masuk Kristen. Kamu laki-laki sarjana bisa murtad, bodoh kau. Bertahan sampai sekarang Kristen. Kenapa? Sudah di brainwash. Siapa yang percaya kepada Yesus yang disalib di Bukit Golgota pasti diselamatkan masuk surga. Amin, haleluya. Doktrin itu masuk. Oh, itu bisa saya batalkan. Mana ya? Bagaimana membatalkannya? Kalau betullah Yesus sebagai Tuhan, buka Al-Quran. Saya bilang, buka surat 5 ayat 75, ayat 72, ayat 73. Kemudian Yohanes pasal 17 ayat 3, Lukas pasal 2 ayat 21, Matius pasal 4 ayat 2, Matius pasal 27 59. Hati-hati Bu, kalau ada ibu-ibu coba-coba tertarik kepada agama mereka, tolong tunjukkan ayat ini, Jesus not God, berdasarkan Al-Quran dan Bible, Injil yang mereka pegang. Karena sekarang yang murtad itu ramai karena dia tidak memahami tauhid. Tolong ya, buka surat 575 langsung Mas. Coba lihat Bu, Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul, dia bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Not God. Terus sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Berapa Bu rasul yang pernah berlalu? 114. Nabi berapa pernah diutus? 124.000. Ibu nggak lulus ini kalau ujian ini.
Rasul yang pernah diutus 114, Nabi yang pernah diturunkan 124.000, yang dimasukkan ke ukuran Rasul hanya 25. Itu yang diajarkan Ustadz, yang ini tidak disampaikan. Pada ini hadis. Ya, dicatat dong. Nanti 3 kali pertemuan kita ujian. Terus? Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Tuh siapa itu Maryam? Kenapa ditegaskan? Ibunya orang berpegang teguh kepada kebenaran karena dituduh Maryam berzina. Anda ada laki buntiang. Betul nanti bojo kok meteng tak keperiban. Difitnah bisa-bisa Maryam. Oh Maryam berzina, Maryam berzina. Betul nanti bojone kok meteng. Anda ada laki buntiang kok jadi aku. Tuh ke orang awak. Akhirnya Pak, begitu anaknya lahir, dibawanya lah ke tengah masyarakat, nggak kuat lagi Maryam. Maryam berzina, padahal dia keturunan orang soleh, Bani Soleh. Akhirnya pada bilang, udah tanya aja sama anak gue deh. Kalau masih pusing gue, masalah buat lo kira-kira. Apa kata anaknya Isa? Ana Abdullah, atani al-kitab, waja'alani nabiyya. Aku hamba Allah. Dia berikan aku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Orang diam, cicing wae sedayana. Langsung cicing. Langsung yang ngomong orok yang masih merah, kemarin sore baru lahir ngomong. Apa mereka bilang? Bagaimana mungkin kami bicara dengan orok itu? Langsung Allah takdirkan dapat mukjizat. Atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan aku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Bubar langsung. Makanya Al-Quran mengklarifikasi ini. Maryam seorang yang benar. Dia bukan berzina. Ya, terus tekan Mas. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka. Iya, biasa memakan makanan. Kalau biasa memakan makanan berarti bukan Tuhan. Kalau Tuhan nggak mungkin makan. Betul? Pernah nggak pergi ke Tuhan di rumah makan sederhana? Atau nyelip di warteg pesang pecel lele? Enggak kan? Karena Allah itu Khalik, pencipta, nggak mungkin butuh yang dicipta. Pecel lele itu ciptaannya, nggak butuh dia. Pernah kepergok Tuhan di pecel lele? Berarti bukan Tuhan, karena Allah nggak bisa dilihat. Ya, enak logikanya. Cuma maaf Bu, kenapa anak Muslim semudah itu murtad meninggalkan agama yang hak? Karena dia tidak mengenal agamanya. Dia tidak memahami Islam. Maaf, dia Islam keturunan, tidak ada doktrin akidah sejak dini dari orang tuanya. Yang tahu dia ayah saya Islam, ibu saya Islam lah, lalu lah cicing wae sedayana. Ini mengerikan loh. Akibat apa? Doktrin akidah lemah, Islam keturunan bukan pemahaman. Melakukan tapi tidak mencintai, sholat tapi tidak mengenal Allah, baca Quran keluar dari mulut bukan dari hati, ke masjid formalistis. Betul dia ke masjid tapi gak ngerti Tuhan kok. Bu, ini jangan main loh. Tolong anak-anak ibu disemprot, didoktrin. Ketika kamu tertarik pindah agama, wallahi kamu neraka jahanam. Mana buktinya mah? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa, mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, itu kata Injil mereka. Tapi ini tidak boleh dibaca mereka, Pak, bahaya. Mana buktinya dia manusia? Matius pasal 2:21, Lukas, setelah Yesus berusia 8 hari, maka dia dikhitan, disunat. Kalau dia Tuhan, dokter mana berani nyunat Tuhan? Megang-megang auratnya. Yang ketiga, Matius pasal 4 ayat 2, setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam maka laparlah ia. Berarti Yesus manusia, dia berpuasa karena dia nabi. Yang keempat, Matius 27:59, setelah mayat Yesus diturunkan dari kayu salib maka dikapani dengan kain putih linen bersih. Berarti Yesus Muslim bukan Kristen. Kita saum, dia saum. Kita sholat, dia sholat. Kita zakat, dia zakat. Kita khitan, dia khitan. Kita dikapani, dia dikapani. Kok kamu pindah agama? Makanya kalau orang Nasrani masuk Islam dia menangis begini, Pak, saya akan dihujat oleh teman saya, orang tua saya, keluarga saya. Hujatannya apa Pak Pendeta? Saya akan dituduh pengkhianat Yesus. Justru kamu masuk Islam menjadi pengikut Yesus yang setia.
Kok bisa begitu Pak Situmorang? Yesus itu khitan, kamu khitan besok. Yesus itu berdoa mengadakan tangannya, berarti dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan doa sama siapa? Yang ketiga, kamu kalau meninggal dikafani karena kamu sudah baru masuk Islam. Yesus dikafani, Matius 27:59. Jadi kalau kamu masuk Islam berarti pengikut Yesus yang setia, justru bukan pengkhianat Yesus. Oh iya Pak, iya. Kedua katanya, apa dosa saya diampuni Pak setelah masuk Islam? Terlalu banyak saya berdoa menipu jamaat saya. Nah, ketahuan lo, saya bilang. Ini ngomongin pendeta ini Bu, ini ngomongin pendeta setelah saya Islamkan. Menangis sejadi-jadinya. Kenapa menangis? Saya bilang, terlalu banyak uang jamaat saya embat, kira-kira begitu. Apa dosa saya diampuni? Saya bilang, semua apa yang kebaikan kamu lakukan selama Kristen dan pendeta dinilai amal soleh, semua kejahatan kamu dihapuskan. Seandainya kamu besok meninggal, insya Allah dijamin surga karena kamu masih suci. Malam ini tengah 11 saya Islamkan. Tapi kalau bisa jangan meninggal dulu lah, saya bilang. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Artinya apa Bu? Tidak ada alasan secara literal dan tekstual pindah agama, karena agama yang benar Islam, baik pendekatan Al-Quran maupun Bible Injil. Jadi tidak ada alasan. Tapi kenapa semudah itu anak muslim pindah agama? Dia tidak memahami Al-Quran dan dibodoh-bodohi dengan agama lain. Akhirnya pindah agama dan mencintai agama yang tidak jelas agamanya. Kalau ibu tahu, ibu enak, catat aja Bu. Yohanes 17:3 menjelaskan Yesus bukan Tuhan, dia Nabi. Lukas 2:21 Yesus khitan sunat. Matius 4:2 Yesus berpuasa. Matius 27:29 Yesus dikafani. Berarti Islam. Karena dalam pandangan Islam dia itu Isa. Kita bilang Isa, mereka bilang Yesus. Kita Yusuf, mereka Yosef. Kita Daud, mereka David. Kita Sulaiman, mereka Salomo. Kita Abdurrahman, mereka Doraemon. Betul ya? Macam-macam. Subhanallah, macam-macam.